Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu lagi ya dengan mata kuliah dokumentasi keperawatan. Untuk saat ini kita akan membahas tentang pendokumentasian pengkajian keperawatan. Kita tahu bahwa proses keperawatan itu dimulai dari saat pengkajian sampai evaluasi ya. Jadi hal ini perlu adanya suatu rekaman atau record yang bisa memperlihatkan hasil-hasil baik dari proses pengambilan data dasar ya, kemudian riwayat penyakit, hasil pengkajian fisik, kemudian hasil-hasil pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi format atau lembaran yang digunakan untuk pengkajian keperawatan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data objektif dan subjektif sebagai bahan kajian asuhan keperawatan, menyajikan informasi pasien yang digunakan sebagai bahan kajian asuhan keperawatan. Kemudian untuk memvalidasi dan mengorganisasi data pengkajian keperawatan, kemudian untuk mendokumentasikan berbagai data secara utuh. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa asesmen atau pengkajian keperawatan itu adalah proses pengumpulan informasi tentang status fisiologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual pasien oleh perawat terdaftar berlisensi. Atau kita kenal dengan istilah registered nurse ya kalau di kita. Jadi perawat terregistrasi. Nah, asesmen keperawatan ini adalah langkah pertama dalam proses keperawatan. Nah, itu kita sudah paham ya. Nah, untuk melakukan hal ini, perawat harus mampu melakukan inspeksi visual dan taktil. Nah, ini teknik-teknik bagaimana kita mengkaji status kesehatan pasien, riwayat kesehatan pasien, semacam itu ya. Yang pertama adalah kemampuan dalam inspeksi. Mungkin ini sudah disampaikan. Teknik itu kan ada inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi. Serta memiliki pengetahuan tentang apa yang merepresentasikan penyimpangan dari keadaan normal. Jadi kita harus juga mengetahui kondisi normal dari suatu keadaan pasien saat ini itu bagaimana. Ya misalkan ya normalnya kalau suara napas itu bersih ya. Nah, beberapa keadaan yang menyimpang dari normal misalkan adanya ronchi, crackless, friction rub, ya, kemudian apalagi ya, mungkin seperti kemarin dibahas ya. Nah, kemudian suara jantung, bagaimana? Ya, suara jantung normalnya S1 dan S2 ya. Tapi kadang-kadang ada yang abnormal, misalkan suara jantung S3 dan S4 gitu. Ya. Kita harus tahu apa yang normalnya. Tapi misalkan nilai-nilai laboratorium, nah ini memang agak-agak sulit gitu ya untuk dihafal karena terkait dengan angka. Ya, tapi kita minimal memiliki hafalan gitu ya, ingatan pada nilai-nilai misalkan mineral atau elektrolit yang biasa kita temukan ya, misalkan natrium, kalium, seperti itu, ureum, kreatinin, apalagi ya nilai-nilai klorida misalkan ya, pun misalnya magnesium, kalsium dan sebagainya itu jarang sekali dipertimbangkan gitu ya. Nah, terutama nilai natrium dan kalium itu adalah elektrolit yang paling besar di dalam tubuh kita itu ya. Itu yang perlu kita ketahui minimal gitu ya. Tapi biasanya kalau di uji kom itu ada ya, nilai-nilai normal itu, nilai lab yang normal itu dilampirkan gitu. Sehingga kita tidak akan kebingungan gitu ya dengan nilai-nilai normal.
Dan bagaimana penyakit dan trauma mengubah kondisi fisik dan mental. Nah, ini terkait dengan proses penyakit ya. Bagaimana kok seseorang ketika asma itu bisa mengalami sesak. Apa sih penyebabnya? Prosesnya sih bagaimana? Nah, ini tentunya harus kita memiliki kemampuan dalam patofisiologi suatu penyakit ya. Nah, kita fokus aja pada penyakit-penyakit yang besar ya, yang umum terjadi di masyarakat gitu. Ya, semacam penyakit TB, penyakit asma, penyakit DM, hipertensi ya. Kesananya misalnya gagal jantung, gagal ginjal, ya HIV dan sebagainya. Itu penyakit-penyakit besar, stroke, ya, serangan jantung. Nah, kita harus punyalah ya apa namanya gambaran atau pemahaman yang lebih lebih banyak itu tentang penyakit-penyakit yang umum terjadi di masyarakat saat ini. Dan trauma mengubah kondisi fisik dan mental seseorang. Ya. Nah, tentunya kondisi fisik ini bisa mengubah bagaimana status mental seseorang, ya. Bisa mempengaruhi kondisi psikologis, kecemasan, ketakutan, depresi, ya, putus asa dan sebagainya. Setelah 2 langkah ini diselesaikan, perawat akan dapat membuat diagnosis keperawatan. Ya, jadi setelah proses ini dilakukan, diagnosis keperawatan itu bisa ditegakkan. Nah, pengertian dokumentasi pengkajian. Dokumentasi pengkajian keperawatan merupakan catatan tentang hasil pengkajian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi dari pasien, membuat data dasar tentang pasien, dan membuat catatan tentang respon kesehatan pasien. Nah, ini dokumentasi pengkajiannya akan menampilkan informasi-informasi hasil pengkajian yang telah kita lakukan sebelumnya. Gitu ya. Nah, tujuan dari dokumentasi pengkajian yang pertama mengumpulkan, mengorganisir, dan mencatat data yang menjelaskan respon manusia yang mempengaruhi pola-pola kesehatan pasien. Jadi kita dengan adanya pengkajian ini, dokumentasi pengkajian ini, kita bisa mengumpulkannya dengan mudah data-data yang nantinya akan berkorelasi dengan diagnosis keperawatan yang akan kita buat. Hasil dokumentasi pengkajian akan menjadi data dasar penulisan rencana asuhan keperawatan. Ini jelas ya. Karena yang namanya data, penghasil pengkajian itu kan data hasilnya ya. Nah, ini data itu adalah merupakan segala-galanya ya, seperti Bapak sudah bilang. Jadi data yang valid, data yang benar itu diperoleh dari hasil pengkajian yang benar. Ya, hasil pengkajian yang benar itu diperoleh dari teknik yang kita lakukan juga benar. Jadi kita mampu melakukan teknik pengkajian dengan benar. Teknik pengkajian yang tadi ya, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya, gitu. Dan juga wawancara ya. Nah, wawancara kita juga harus memiliki kemampuan wawancara karena keluhan seperti nyeri, cemas itu ya tidak bisa dipalpasi, diinspeksi ya. Tidak selalu bisa gitu ya. Mungkin dengan wawancara, dan kira kemampuan kita berwawancara dengan pasien itu bagaimana ya, sehingga bisa membongkar gitu ya apa-apa yang dirasakan pasien. Karena pasien biasanya kalau tidak ditanya ya dia tidak akan memberikan keterangan apa-apa gitu ya. Jadi pasien biasanya pasif gitu ya. Jadi kita teknik berkomunikasi itu perlu kita latih dari sekarang. Jadi bagaimana kita membongkar atau mengorek-ngorek apa yang pasien rasakan, terutama data-data seperti data subjektif ya, kemudian riwayat-riwayat penyakit itu juga perlu adanya kemampuan teknik wawancara ya.
Kemudian kita ketika memberikan keyakinan tentang informasi dasar tentang kesehatan pasien untuk dijadikan referensi status kesehatan saat ini atau yang lalu. Ya. Jadi kesehatan saat ini kemungkinan ada kaitannya dengan kesehatan masa lalu. Tidak mungkin orang memiliki hipertensi yang misalkan ketika diperiksa 180/100 itu ujug-ujug tiba-tiba gitu ya, dalam seminggu 2 minggu menjadi naik seperti itu, tidak mungkin, pasti riwayatnya sudah bertahun-tahun gitu. Atau orang mengalami apa namanya luka diabetes, kemungkinan dia sudah mengalami ya keluhan-keluhan atau tanda-tanda yang mengarah pada penyakit saat ini gitu ya. Kemudian selanjutnya memberikan data yang cukup untuk menentukan strategi perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya. Jadi data yang kita kumpulkan adalah sebagai bahan-bahan apa yang akan kita lakukan selanjutnya terhadap pasien. Nah, jenis dokumentasi pengkajian itu yang pertama dokumentasi pada saat pengkajian awal, ya, atau disebut juga initial assessment. Jadi biasanya di sini pasien ketika baru masuk ke rumah sakit, kita melakukan pengkajian awal. Pengkajian awal biasanya di sini standar ya, ada biodata, penanggung jawab, riwayat penyakit atau keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, dahulu, keluarga, ya, kemudian riwayat psikososial, pengkajian fisik, head to toe, ya. Bisa dengan teknik head to toe ataupun dengan teknik per system itu bisa dilakukan ya pengkajian. Kemudian hasil-hasil laboratorium yang sudah ada semacam itu ya. Kemudian dokumentasi pengkajian lanjutan atau ongoing assessment. Nah, ini pengkajian ini terus-terus kita lakukan selama proses pelaksanaan asuhan keperawatan. Karena masalah itu tidak akan fix ya. Masalah ketika datang, saat awal datang, kemungkinan akan bertambah ketika proses perawatan. Atau mungkin menghilang pada saat proses keperawatan. Ini perlu adanya asesmen yang berkelanjutan ya. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi pengkajian ulang. Ya, di sini biasanya dilakukan pada saat kita melakukan evaluasi. Ya. Jadi ketika kita setelah melakukan tindakan tentang suatu masalah keperawatan, nah kita melakukan evaluasi bagaimana respon pasien terhadap intervensi yang telah kita buat. Ya. Misalkan kita hasil pengkajian ada luka diabetes misalnya di kaki, besarnya misalkan berapa senti, dalamnya berapa senti, maka kita merencanakan untuk berkolaborasi perawat dalam pemberian obat, kemudian kita akan melakukan perawatan luka, ya. Nah, kemudian itu direncana. Kemudian kita melakukan tindakan sesuai rencana yang kita buat dan kemudian hasilnya dievaluasi. Ya, bagaimana sih hasil dari perawatan luka yang kita buat itu? Ya, apakah lukanya menjadi lebih bersih dari sebelumnya, pus hilang, darah hilang, jaringan nekrotik hilang, gitu ya. Atau mungkin masih ada sisa ya, artinya sudah cukup bersih, tapi karena pasiennya mungkin apa namanya, karena lukanya banyak atau apa namanya perlu tindakan yang lebih advance gitu ya dari yang kita lakukan saat ini ya. Mungkin saja kan perlu adanya apa namanya tindakan debridement gitu ya yang lebih dalam untuk bagaimana membersihkan luka itu sebersih-bersihnya karena memang lukanya itu dalam semacam itu ya. Kita tidak bisa melakukan apa namanya pembersihan dengan teknik yang konvensional. Itu bisa kita kaji lagi gitu ya. Ulang gitu ya gitu. Apakah kita perlu berkonsultasi pada dokternya gitu ya untuk melakukan debridement operasi semacam itu. Kemudian jenis data pada pengkajian jelas ini ya, ada data subjektif, ada data objektif. Data subjektif ini
berupa keluhan atau persepsi subjektif dari pasien terhadap status kesehatannya. Data subjektif ini sangat penting gitu ya, bahkan bisa menjadi dasar yang sangat kuat untuk menegakkan diagnosis keperawatan maupun diagnosis medis gitu ya. Tanpa adanya diagnosis tanpa adanya data subjektif kita akan merasa kesulitan ya, karena yang namanya penyakit itu, gejala-gejala penyakit baik nyeri, panas, atau baal gitu ya. Nah, itu akan yang merasakan itu pasien ya. Riwayat-riwayat penyakit, riwayat kesehatan keluarga, nah itu kan subjektif sifatnya. Itu sangat penting sekali kita gali ya dengan pendekatan yang terapeutik tentunya ya, gitu. Kemudian data objektif. Nah, ini jelas ya, data ini diperoleh dari hasil observasi, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang, dan hasil laboratorium. Metode memperoleh data yang pertama, bagaimana kita memperoleh data? Ya. Yang pertama adalah bermodalkan komunikasi yang efektif. Untuk memperoleh data yang akurat, perawat perlu menjadi pendengar yang aktif terhadap keluhan pasien. Jadi kita jangan jangan memiliki barir istilahnya ya, defense gitu terhadap apa yang pasien keluhkan. Jadi kadang-kadang ada sifat seseorang itu yang dominan gitu ya. Jadi dia seolah-olah mendengarkan tapi sebenarnya dia menunggu untuk bicara gitu. Nah ini kita berlatih harus bisa benar-benar memahami apa yang pasien katakan ya, kata per katanya itu benar kita pahami dengan rasa empati gitu ya. Tidak boleh ada ketidakpercayaan terhadap omongan pasien gitu ya. Artinya kita menampung gitu ya apa yang dikatakan pasien, gitu. Jangan ada barir atau tahanan atau depend dari kita yang istilahnya sehingga kita tidak seolah mendengarkan tapi sebenarnya mengabaikan. Gitu ya. Yang namanya orang sakit kan biasanya agak-agak lebay gitu ya. Pada orang-orang tertentu di sini agak apa ya, agak hiper gitu ya, hiperaktif. Jadi dia membesar-besarkan masalah, misalkan luka kecil menjadi sangat nyeri, bagaimana gitu. Nah ini kita tidak boleh memberikan pernyataan yang menolak perkataan pasien, ini kita iya-iyakan saja gitu ya. Sambil itu data subjektifnya kita tampung, kita juga lihat bagaimana ekspresi ketika dia mengatakan hal tersebut. Misalkan pasien Ibu merasakan nyeri di perutnya? Ah tidak, biasa saja. Coba Ibu berdiri atau bisa duduk. Ternyata dia nggak kuat. Nah itu kan perkataan yang lain ya. Tapi kita tidak boleh. Oh Ibu bohong ya. Ya itu tidak boleh. Kita harus ya Ibu cukup ya. Nah itu di situ kita bisa mempertimbangkan data subjektifnya bagaimana, data objektifnya gimana. Ya. Kita bagaimana ini? Apakah data objektif yang dipakainya atau data subjektif? Itu bisa kita klarifikasi lagi nanti ya. Misalkan dengan kita gunakan coba ditekan area nyerinya, lihat ekspresinya gitu. Menjadi pendengar yang aktif adalah dengan mengurangi hambatan dalam berkomunikasi ya. Tadi atau hambatan atau barir ya istilahnya. Barir biasanya diakibatkan karena beberapa perbedaan antara perawat dan pasien ya. Perbedaan warna kulit, apakah perbedaan agama, perbedaan status sosial gitu ya. Kemudian dan sebagainya lah ya. Jadi perbedaan sehingga
kita agak depends ke pasien itu, ya. Ras, suku, budaya, dan sebagainya. Nah, kemudian observasi, ya. Pada pengumpulan data ini, perawat mengamati perilaku dan melakukan observasi perkembangan kondisi kesehatan pasien. Jadi kita setelah kita melakukan tindakan, biasanya kita diobservasi bagaimana sih hasil dari apa yang kita lakukan tersebut. Ya, ini juga menjadi sumber data. Ya. Jadi data itu bukan hanya dari awal pengkajian kita, gitu ya, bukan, tetapi bisa dari proses perjalanan perawatan pasien. Kemudian hasil pengkajian fisik jelas ini ya. Jadi data bisa kita raih dari hasil-hasil pengkajian fisik, baik secara teknik head to toe dari atas ke bawah gitu ya, ataupun per sistem. Itu bisa lakukan ini dengan bersamaan dengan teknik wawancara yang baik ya. Gitu. Jadi kita tidak boleh jangan sampai ketika kita melakukan pengkajian fisik itu kita diem aja gitu, tidak ada komunikasi gitu dengan pasien. Kita tetap harus berkomunikasi, ya, merasakan apakah ini sakit atau gimana gitu ya. Apa yang dirasakan sambil kita misalkan melakukan palpasi, perkusi, semacam itu. Yang menjadi fokus perawat pada pemeriksaan ini adalah kemampuan fungsional pasien. Tadi ya, kemampuan fungsional itu adalah bagaimana kemampuan normal pasien apabila dibandingkan dengan keadaan sekarang. Kita harus membandingkan. Ibu kalau dulu ketika berjalan itu normal Bu, tidak ingkad-ingkadan misalkan gitu ya. Nah, kalau memang dari dulunya ingkad-ingkadan atau itu ya berarti kan itu bukan perubahan fungsional ya. Misalkan ada riwayat patah tulang sebelumnya bertahun-tahun lalu. Oh, Ibu jadi bandingkan ya. Untuk kemarin kalau dulu Ibu berjalan, kalau lari pagi, kalau jogging itu kuat berapa lama gitu atau berapa jauh. Nah, setelah mengakhiri ini berapa jauh yang Ibu mampu. Nah, kita bisa perbandingkan gitu ya. Jadi adanya perubahan dari kondisi normal. Format pengkajian keperawatan yang pertama adalah format catatan masuk, format data dasar, flow sheet, dan format data fungsional. Ini bisa berbagai macam ya. Tapi kemarin kita mungkin pernah bahas juga beberapa gambaran ya, format-format, metode-metode dokumentasi. Nah, ini nanti kita bisa manfaatkan format-format tersebut untuk melaksanakan dokumentasi keperawatan. Catatan masuk tentunya di sini biasanya berupa keluhan-keluhan pasien pas waktu masuk ya. Identitas pasien, keluhan saat masuk dan sebagainya. Data dasar berupa hasil-hasil pengkajian biasanya pada perawatan ya, di ruang perawatan ya. Biasanya di sini kalau pasien masuknya di IGD ya, masuk di IGD kita kaji atau lihat data-data yang ketika masuk di IGD, kemudian data dasar, biasanya kita di ruang perawatan kita mengkaji lagi ya, mengkaji ulang lagi. Kalau flow sheet ini adalah nantinya bisa pada ruang-ruang tertentu ya, seperti ruang intensif, semi intensif atau high care, itu biasa melakukan pendokumentasian dengan flow sheet gitu ya, untuk aspek-aspek yang rutin seperti tensi darah, intake output, obat ya. Nah, kalau kita lihat di sini contoh ya, ada tadi yang sudah Bapak share itu ada di situ. Nah, ini format pengkajian contoh ini ya. Contoh format pengkajian dari ruangan
medikal bedah, gitu ya. Atau pengkajian medikal bedah. Nah, format pengkajian medikal bedah kita ada tanggal pengkajian, tanggal masuk, ya, kemudian meregister diagnosis medisnya. Nah, ini data dasar identitas klien, nama, usia, status perkawinan, ya. Kemudian agama, suku bangsa, itu bisa harus kita kaji, ya. Kemudian suku, bangsa, pendidikan, bahasa yang digunakan, pekerjaan, alamat, sumber biaya, ya, apakah pribadi ataupun adanya asuransi dan sebagainya. Riwayat keperawatan, riwayat kesehatan sekarang, kemudian kronologis keluhan, ya, faktor pencetus, timbul keluhan, ya. Ini dibaca saja ini, ya. Riwayat kesehatan masa lalu, alergi, kecelakaan, dirawat, ya. Kesehatan keluarga, kita bisa lihat bisa gambarkan adanya genogram, ya. Kemudian, nah ini ada riwayat psikososial. Nah ini format-format ini adalah pengejuantahan dari teori-teori yang yang ada di dalam ilmu keperawatan, ya. Jadi dituangkan dalam bentuk format. Persepsi pasien terhadap keluarga, hal yang dipikirkan, harapan, perubahan. Nah, kemudian di sini ada pola kebiasaan, kita bandingkan bagaimana pola nutrisi saat sakit, saat sebelum sakit, dan saat sakit sekarang, gitu ya. Bagaimana adanya perubahan tidak, ya. Makan, bagaimana kalau sebelum sakit dulu berapa kali Pak makan, sekarang berapa kali, kita lihat habisnya berapa porsi, gitu ya. Porsinya berapa, porsi makan yang dihabiskan. Nah, kemudian pola eliminasi, frekuensinya berapa sebelum sakit dan sesudah sakit bagaimana, BAB juga. Kemudian juga pola, ini berisik sekali nih anak-anak, aduh. Pola personal hygiene, seperti mandi, oral hygiene, cuci tangan, mengganti pakaian, ya. Kemudian pola istirahat tidur, pola aktivitas, nah, gitu. Dilihat saja aspek-aspek apa yang kita kaji, kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan, seperti merokok, nafza, miras, dan sebagainya. Kemudian dari data tersebut masuk ke pengkajian fisik, ya. Pemeriksaan umum, berat badan, tekanan darah, nadi, suhu, ya, kesadaran, fungsi penglihatan, posisi mata, kelopak, pergerakan bola mata, konjungtiva, kornea normal, atau ada keluhan, skrela, pupil, ini head to toe, ya. Nah, ini per sistem, ya, jadi sistem pendengaran, sistem berbicara, gitu ya, sistem pernapasan. Nah, ini istilahnya per sistem itu seperti ini, ya. Jadi ada head to toe, kalau head to toe kepala, bagaimana kondisinya, ya. Anda juga sudah mendapatkannya dari teori keperawatan dasar. Sistem kardiovaskuler, gitu, ya. Nadi, tekanan darah, distensi jugular, temperatur kulit, warna kulit, adanya edema, sirkulasi jantung bagaimana, ya. Namanya teratur. Nah, ini kita ikuti saja, ya, dalam mengkaji format ini. Gitu. Jadi kalau baru pasti akan merasakan lama, gitu ya. Tapi kalau sudah makomnya di situ, gitu ya, misalnya Anda sudah menjadi perawat medikal bedah, ya, terbiasa juga memakai format seperti ini. Memang banyak sih, ya, ininya hal-hal yang perlu kita kaji.
sistem syaraf, refleks, pencernaan. Akan tetapi biasanya kalau tiap ruangan kan memiliki kekhususan penyakit tertentu ya. Nah, maka sistem itulah yang biasanya diper lebih spesifikkan gitu ya ininya data kajiannya ya. Jadi kalau misalkan ruangan jantung pasti itu sistem jantungnya yang paling banyak ininya fokusnya ya, fokus di sana data fokusnya. Kalau masalah diabetes pasti endokrinnya kebanyakan. Kalau ruang apa namanya urogenital ya, masalah ginjal dan saluran perkemihan itu pasti aspek itu yang diperbanyak, yang diperinci gitu ya. Ini bisa berubah ya ini format yang standar saja ya, pada kenyataannya ini bisa berubah ya. Baik lebih disimpelkan lagi misalkan ada jantung mah jarang karena masalah kulit misalkan, nah itu aspek kulit mungkin diminimalkan atau jadi disederhanakan ya. Ruangan muskuloskeletal, ruang fraktur misalkan ya, ruang tempat patah tulang, pasti aspek muskuloskeletalnya diperbanyak. Kemudian data penunjang ya, penata laksanaan medis, ini instruksi-instruksi medisnya bagaimana. Kemudian kita jangan lupa menandatangani ya, ini biasanya dikaji oleh seorang saja ya, siapa yang melakukan pengkajian. Nah, di sini ada latihan kasus, bukan latihan ya, tapi ini bagaimana cara mengisi ya. Misalkan ada kasus seperti ini ya, pemeriksaan penunjangnya seperti ini, terapi obatnya seperti ini. Nah, di sini ada Anda dituntun ya bagaimana mengisinya ya. Nah, sekian Tuan Z gitu ya. Jadi data-data tadi dari cerita tadi dimasukkan ke format tadi gitu ya. Nah, tentang asesmen keluarga, genogramnya bagaimana, keterangannya bagaimana, apa gitu, kalau kotak laki-laki, kalau bulat perempuan, garis. Nah, garis ini tinggal satu rumah, ini klien harus meninggal. Itu jadi simbol-simbol itu perlu dijelaskan ya di keterangan karena orang bisa berbeda ya simbolnya. Atau besok bahkan banyak yang tidak ngerti simbol itu apa. Nah, ini persepsi penyakit saat ini semacam itu ya. Ya di sini sudah ada contohnya, enak lah ya. Anda tinggal lihat tuh apa sih, diisi apa saja sih kolom ini gitu. Atau pertanyaan ini dijawabnya apa sih gitu. Ini bisa dicontoh oleh Anda. Silahkan dipelajari ya. Kemudian dicepatkan saja ya. Sampai nah ini misalnya jangan lupa juga dijaga ininya ya, pertanggungjawabannya ditulis. Oke, untuk pengkajian dokumentasi pengkajian keperawatan mungkin dari Bapak dicukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau tidak ngerti boleh Anda chat ke Bapak gitu ya. Kalau di YouTube kenapa nggak tahu sih, nggak ada kolom komentar ya. Kalau ada kolom komentar mungkin bisa ya. Harus dipublish mungkin ya, kali ini tidak dipublish ya, takutnya ada spam gitu. Jadi ya kita aja ya internal. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.